bersama ceramah agama tentang menebar kasih menjalin ukhuwah untuk Kalteng yang lebih berkah lagi. Ustadz Haji Muhammad Al-Ghifari dengan hormat disilahkan, dan pada saatnya nanti juga kami mohon untuk dapat memandu pembacaan doa di akhir acara. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam mudahan hutangnya lunas semuanya. Banyak beneran bisi hutang nih. Ulun ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa tuh mayat ya Pak? Belum kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'. Yang saya hormati dan saya muliakan sahibul hajat wan rumah, yaitu akhina fillah Al-Hajj Muhammad Sahrun. Yang saya hormati akhina fillah Ustadz Didin. Yang saya hormati Ibu Tutidau, Hajah Mukarramah, ibu-ibu hadirin sekalian yang insya Allah dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya ulun mohon maaf, minta maaf terlambat datangnya karena tadi dari Asam Kumbang Ibu. Asam Kumbang itu naik kelotok dari Kerengpangi kurang lebih 1 jam. Tadi supir ulun padahakan jangan terlalu laju jarulun. Kurang lebih 20 aja yang kasisa. Jadi larinya luar biasa tadi. Ulun aja kena kawa guring mental luncat-luncat. Jadi sekali lagi mohon maaf ulun terlambat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kita sepakat saja kalau ajan ampihan sepakat. Kenapa jadi kada? Kalau ajan ampihan sepakat? Kada, babila ampihannya babila? Mulai aja belum. Saya ingin menyampaikan satu hadis qudsi saja Ibu. Kata Allah, ada 3 golongan manusia yang sangat aku cintai dan sangat aku sayangi. Kalau Allah mencintai kita, insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan jiwa, kita akan mendapatkan kebahagiaan batin, kita akan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini termasuk yang 3 macam ini. Ada berapa Bu? Oh Bu, ada berapa Bu? Ada 3. Yang pertama, orang yang aku cintai kata Allah, orang yang aku sayangi kata Allah adalah ahlal mutawaddi'in, adalah orang yang rendah hati, tidak sombong, tidak merasa dirinya lebih daripada orang lain. Mohon maaf Ibu, hidup ini paling susah kalau merasa. Benar atau tidak? Merasa bungas ngalih gue. Bujur kada? Merasa sugih ngalih, merasa alim susah. Padahal mohon maaf, orang yang sombong itu adalah orang yang tidak tahu diri. Kenapa? Karena apa yang kita miliki saat ini adalah fata morgana. Dia akan berubah dengan beriringnya waktu dan zaman. Tidak ada yang abadi dalam hidup ini. Benar atau tidak? Mohon maaf, sombong lawan kecantikan. Kita bungas berapa lawas Ibu? Oh Bu, berapa lawas bungasnya Bu? Paling lawas 50 tahun. Itu pun yang pandai merawat Bu, yang bedaknya yang mahal-mahal,
kemana, ke Natasha, ke RH, Cepuk, Jahwa, Total Pack, mungkin lebih awet bu. Amun pakai pian pakai pukur pipa nomor 4, nomor 6, itulah kas tua. Mohon maaf, sombong dengan kecantikan nggak tahu diri bu. Paling lama kita cantik 50 tahun. Kalau 17 tahun pian senyum, mungkin banyak laki-laki yang terpesona ibu. Tapi kalau 70 tahun pian senyum, mohon maaf, jangankan ulun, ayam aja buka. Karena pak giginya sudah kada ada lagi. Maka jangan sombong. Sombong dengan jabatan. Paling lama menjabat berapa tahun bu? 5 tahun. Lama lagi 10 tahun. Lama lagi pensiun. Lama lagi almarhum. Benar atau tidak? Maka sering saya ceramah, saya kebetulan muter bulan ini sampai ke Samarinda, ke Tenggarong. Saya bilang, bikin orang menghargai kita bukan karena jabatan kita. Bikin orang menghargai kita bukan karena kekayaan kita. Bikin orang menghargai kita bukan karena status sosial kita. Tapi bikin orang menghargai kita karena akhlak dan budi pekerti kita. Benar atau tidak bu? Bila orang menghormati boy gara-gara jabatan, di hadapan dia orang hormat, percaya aja pian. Inggih pak, siap pak, babaya bapaling memberi muar. Bujur kada? Kalau orang menghargai kita karena jabatan, selesai dari jabatan tidak ada harganya lagi. Kalau orang menghargai kita karena kekayaan kita, bangkrut kita, tidak ada harganya lagi. Tapi kalau orang menghargai kita karena akhlak dan budi pekerti kita, kapanpun, dimanapun orang selalu menghargai dan menghormati kita. Bujur ya bu. Maka jangan sombong. Ini ya Allah, hanya berisi mobil, kredit pulang. Lalu di masyarakat dudukan di muka rumah. Membuka kaca aja kada mau menegur. Kenapa jaraknya badabu aja. Bahari pang pokolotok ha. Mohon maaf, tidak boleh sombong, ahlal mutawaddiin. Saya pengen cerita, boleh saya cerita? Bu, boleh saya cerita bu? Boleh atau tidak? Boleh tidak boleh saya tetap cerita ibu. Itu Rasulullah ibu. Rasulullah itu orang yang abdalul makhlukat, orang yang paling mulia makhluk, dijamin masuk ke dalam sorga, diampuni dosanya dulu dan yang akan datang. Rasulullah di semua lini kehidupan beliau mulia. Kenapa? Karena akhlaknya sangat mulia. Mohon maaf, ibu pernah dengar cerita Nabi Yusuf ibu? Pernah atau tidak? Nabi Yusuf itu menurut di dalam kitab Insanul Kamil karangan Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, ketampanan Nabiullah Yusuf itu hanya 25% saja ibu. Ketampanan Rasulullah 50%. Ketampanan 25% itu saja luar biasa ibu. Pernah suatu saat di Mesir itu terjadi kemarau panjang ibu. Kemarau panjang, orang pada kelaparan semuanya. Di saat lapar dilewatkanlah Nabi Yusuf alaihissalam, lalu bebinian ini memandang wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Tatkala memandang wajahnya, lapar 4 bulan kenyang ibu. Kenapa? Begitu gantengnya wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya bila pian lapar kena buai itihi muhalaki pian, insyaallah pian bertambah lapar. Rasulullah gantengnya luar biasa, tapi akhlaknya luar biasa. Tatkala beliau turun dari rumah, ketemu siapapun, berjumpa siapapun, beliau yang pertama kali mengucapkan assalamualaikum. Berjumpa dengan siapapun, beliau yang pertama kali memberikan senyum. Berjumpa dengan siapapun, beliau yang pertama kali mengasihkan tangannya untuk apa? Untuk bersalaman. Ini adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Obo, nyaman benar gue membaisi tetangga babaya turun kita kada melihat mangurihingi, maka orangnya bungas, sugih, pangurihingan ha pulang. Senang atau tidak?
Ngini besi tetangga sudah kada bungas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bersambung kah kada kah? Iya kah? Sampai mana mak hendak terus cerita? Sampai mana? Sampai mana? Sampai tetangga kada bungas. Salah semua. Sampai orang ajan. Bu mohon maaf. Makanya dalam hadis qudsi apa? Saya benci dengan orang kaya yang sombong, tapi kata Allah saya jauh lebih benci dengan orang miskin yang sombong. Kalau sugi sombong kurang lebih, galangnya asli. Ini miskin sombong pulang. Bahari ada kisah gua ini orang miskin tapi sombong. Bakar amat juga ini. Miskin tapi sombong. Kisahnya nih biaya mohon maaf tulak ke Jakarta. Kebetulan si Dini makanannya tiap hari tungkul aja. Tahu pian tungkul lah. Ini ngalih bapandir orang Jakarta nih. Tahu ada tungkul. Jantung pisang. Jadi mohon maaf setiap hari makanan tungkul aja karena miskin. Sekalinya tulak ke Jakarta boy. Sampai ke Jakarta takajut di Jakarta orang banyak bapandirnya serba gue bilang juga apa? Lu sekate-kate aja. Sekalinya boleh ke pahandut sembarang haro bahasa Jakarta. Mangio beca napa? Bece. Kepelebehe brepe. Babaya sampai ke dapur membuka lawang dapur batakun lawan kuitan. Ibu itu bunga apa ya? Jar kada ingat lagi lawan tungkul. Jadi jar yang kuitan tungkul bangsa teh ya kuitan. Bu mohon maaf ini ulun serius ibu. Hidup ini coba pian melihat tukang parkir. Bisa melihat tukang parkir? Tukang parkir itu bu bagai itu ada filsafahnya luar biasa itu bu. Tukang parkir walaupun mobil sebanyak apapun parkir, tukang parkir tidak pernah sombong bu. Benar atau tidak? Walaupun yang parkir mobil yang mewah-mewah, tukang parkir nggak pernah sombong. Kenapa? Tukang parkir sadar mobil adalah titipan. Suatu saat diambil satu persatu, tukang parkir nggak pernah sakit hati. Kenapa? Sadar titip. Kita ini kenapa sombong dengan jabatan? Kadang-kadang kita merasa menjadi pejabat ini selamanya. Kadang-kadang kita sombong dengan kekayaan. Kita merasa kadang-kadang menjadi kaya ini selamanya. Kita sombong dengan kecantikan. Kadang-kadang kita merasa cantik ini selamanya. Padahal apa yang kita miliki adalah fata morgana. Dia akan berubah dengan beriringnya waktu dan zaman. Maka yang pertama, orang yang kucintai kata Allah adalah ahlul mutawaddiin, orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong. Bu, insya Allah kalau kita rendah hati tidak sombong, insya Allah akan terjalin tali silaturahim, insya Allah akan terjadi saling menyayangi dan saling menghormati. Sebagaimana tema kita hari ini, apa temanya tadi? Menebar kasih sayang. Oh sayangnya ulun menambahi menjalin ukhuwah untuk berkalteng berkah bu. Pertama sekira terjalin kasih sayang, yang pertama jangan ada keakuan dalam diri kita. Yang kedua kata Imamul Ghazali, agar terjadi saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati, kata Imamul Ghazali, jadilah seperti dua tangan nih. Tahu pian dua tangan bu? Tunggu dulu bulah kamat pulang. Habis kamat nih ajan pulang di masjid lain, diaman pulang. Ulun minta waktu 5 menit lagi selesai insyaallah. Oke. Sampai mana tadi bu? Sampai mana bu? Baik amat. Bu, agar terjadi kasih sayang kata Imamul Ghazali, jadilah seperti dua tangan. Tahu dua tangan ibu? Tahu dua tangan, ada yang kanan dan ada yang kanan, ada yang, coba lihat dua tangan kita ini bu selalu rukun, kompak dan akur, benar atau tidak? Kalau tangan kiri yang gatal, tangan kanan tanpa diperintah ibu.
Dia datang menggaru-garu. Benar atau tidak? Kalau tangan kanan yang gatal, tangan kiri tanpa diperintah, dia datang menggaru-garu. Kalau kedua-duanya gatal, inya saling bagagaruan. Bujur kada? Rukun atau tidak? Rukun. Lihat lagi dua tangan kita, Ibu. Mohon maaf kalau kita berjalan, kalau tangan kanan yang maju, tangan kiri tanpa diperintah dia akan mundur ke belakang. Kalau tangan kiri yang maju, tangan kanan tanpa diperintah dia akan mundur ke belakang. Akhirnya ibu berjalan belenggok, cantik dan ganteng, Ibu. Akhirnya jalannya bagus, Ibu. Saya tidak bisa membayangkan kalau kedua tangan ini enggak ada yang ngalah, Ibu. Semuanya pengen maju dan pengen mundur, Ibu. Biar pian bungas kayak apa aja, ulun yakin bajalannya bu kayak robot, luncat ke karuan. Benar atau tidak? Coba lihat lagi dua tangan kita ada 5 jari. Ini apa namanya, Ibu? Jempol. Jempol ini diibaratkan Imamul Ghazali ini adalah pemimpin. Ini adalah pemimpin. Apapun yang diginikan pemimpin biasanya jalan, Ibu. Gimana Pak? Sip, jalan. Ini pemimpin. Mohon maaf, ini diibaratkan adalah orang kaya. Orang kaya ini, Bu, menunjuk apa saja terangkat, percaya tidak percaya. Dia masuk, ada masjid yang belum terbangun, dia bilang, tolong ya, semen 100 sak antar ke masjid, besok datang, Bu. Orang sugih menunjuk. Dia masuk ke dialer mobil Honda, dia bilang tolong ya, CRV yang new 2,4 prestis antar ke rumah, besok datang. Kenapa? Orang sugih menunjuk. Coba pian orang susah ditunjuk-tunjuk. Pian gina ka mobil Honda tolonglah antar nyulang sarap sakune. Kalau ini mohon maaf, ini adalah ulama, ini adalah tokoh agama, ini adalah tokoh masyarakat. Dia selalu berada di tengah, tidak miring ke kanan dan tidak miring ke kiri. Apa yang dia katakan memberikan kedamaian dan ketentraman kepada seluruh umat manusia. Makanya ini kada kawa dibawa pinsut gue. Adalah pian melihat orang pinsut kayak gini lah. Ada orang pinsut kami di kampung menunjuk kuburan, benar itu ujar kuburan. Kalau ini adalah pemuda, syubanul yaum rijalul gad. Pemuda hari ini adalah harapan di masa yang akan datang. Akan bagaimana warna negara kita, bangsa kita, agama kita 10-20 tahun yang akan datang tergantung pada pemuda saat ini. Kalau ini ibu-ibu, ibu-ibu ini kecil tapi besar khasiatnya, Ibu. Mohon maaf, ini pingsut lawan ini mana yang manang, Bu? Mana yang manang, Bu? Kelingking, Bu, mohon maaf, tidak jarang pejabat hancur jabatannya, hancur karirnya, hancur masa depannya gara-gara kelingking. Bujur kada, Bu? Tapi kalau kelima ini bersatu, pejabatnya bersatu, mohon maaf, orang kayanya bersatu, ulamanya bersatu, pemudanya bersatu, ibu-ibunya memberikan motivasi yang baik, maka apapun yang dipegang akan kuat, Ibu. Ini mikrofon saya pegang 5 jari, kuat atau tidak, Ibu? Kuat atau tidak? Karena bersatu semuanya. Coba kalau pejabatnya kada peduli, Ibu, mulai kada kuat sudah. Orang kayanya kada peduli, mulai kada kuat sudah. Yang sisanya ini aja lagi nah. Ini kayak bencong selebor nih. Makanya kata Jenderal Sudirman, tidak ada kemenangan tanpa adanya kekuatan. Tidak ada kekuatan tanpa adanya persatuan. Dan tidak ada persatuan tanpa adanya silaturahim. Kalau kita pengen menang, kita harus kuat. Kalau kita pengen kuat, kita harus bersatu. Kalau kita pengen bersatu, ayo kita jalin tali silaturahim di antara kita. Yang terakhir, Ibu, insya Allah tanggal 9, tanggal 10 9 enggak? Tanggal 10 bersalamatan aja lagi lah. Insya Allah tanggal 9 Desember saya berbicara ini, Ibu, sebagai saya ustadz saja, Ibu. Mohon maaf, tanggal 9 insya Allah akan terjadi pemilihan kepala daerah kita, gubernur dan calon wakil gubernur. Yang pertama, Ibu, apabila yang Ibu pilih orang yang benar. Saya ulang, apabila yang Ibu pilih adalah orang yang benar, maka insya Allah
akan menjadi amal jariah bagi ibu sampai hari kiamat. Kenapa? Karena pilgub, pilkada apa saja ini jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita pilih orang yang amanah, bisa menggunakan jabatannya untuk kemaslahatan rakyatnya, dia membangun jalan, dia membangun jembatan, maka ibu yang memilih dengan benar, maka menjadi jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihlah orang yang benar. Kalau ragu-ragu, kita punya Allah untuk istikharah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibu, mohon maaf, berbeda dalam demokrasi itu wajar. Kalau ada yang berbeda silahkan berbeda, kalau ada yang tidak sama silahkan tidak sama. Tapi sekali lagi tujuan kita satu, bagaimana Kalimantan Tengah ini agar menjadi lebih maju dan insya Allah akan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.